Jadi pada bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang proses penyusunan dari Measurable Organization Value, itu yang pertama, dan juga kita akan membahas sebagian dari contoh MOV dengan menggunakan suatu studi kasus tertentu. Oke, kalau misalkan kita lihat dari proses penyusunan MOV pada slide itu terdapat 6 langkah yang harus dilakukan oleh suatu tim proyek ya di dalam dan juga stakeholder pada suatu proyek SI maupun TI di dalam menyusun MOV yang terdiri dari 6 langkah. Langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasikan area yang terkena dampak dari proyek terlebih dahulu. Langkah yang kedua, itu adalah identifikasi nilai proyek yang diharapkan. Langkah yang ketiga adalah menentukan ukuran yang sesuai dengan MOV tentunya. Langkah yang keempat adalah menetapkan suatu batasan waktu untuk pencapaian MOV. Langkah yang kelima adalah verifikasi MOV dan mendapatkan persetujuan dari para stakeholder. Langkah yang keenam itu adalah merangkum MOV dalam suatu pernyataan yang ringkas dan jelas. Nah, oke. Sekarang saya akan mencoba atau kita akan berdiskusi tentang suatu contoh MOV. Nah, satu contoh yang bisa merepresentasikan suatu MOV yang baik itu adalah suatu kalimat yang diutarakan oleh Presiden Amerika Serikat pada tahun 60-an, yaitu John Kennedy, yang membuat suatu statement yaitu tujuan kami, yaitu negara Amerika itu sendiri, itu adalah untuk untuk mengirimkan manusia ke bulan dan kembali secara selamat dalam satu dekade. Nah, itu merupakan satu contoh dari statement MOV yang bagus. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang sangat simpel tetapi statement yang mungkin powerful ya. Yang membuat seluruh elemen di dalam negara Amerika itu untuk ikut serta di dalam melakukan space race ya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, apa yang menarik dari statement ini itu adalah statement ini itu sangat jelas, measurable, dapat diukur, ringkas, sehingga itu akan menjadi acuan di dalam NASA untuk menyusun suatu proyek atau membuat suatu proyek yang sesuai dengan MOV tadi tentunya. Kenapa statement ini jelas, ringkas, dan juga measurable? Kalau misalkan kita analisis, maka pada kalimat atau pada beberapa kata dalam kalimat MOV ini atau dalam kalimat yang diutarakan oleh Presiden Kennedy ini adalah harapannya adalah Amerika Serikat itu dapat mengirimkan manusia ke bulan. Itu yang pertama ya. Jadi bukan pesawat tanpa awak dan bukan juga misalkan binatang yang dikirimkan, tetapi jelas itu adalah manusia. Nah, ide yang kedua itu adalah tidak cuma mengirimkan manusia atau astronot ke bulan dan ditinggalin tuh di bulan ya, tetapi juga harus atau astronot ini harus bisa kembali atau pulang ke bumi dengan selamat. Nah, itu yang kedua yang bisa membuat statement ini jelas, ringkas, dan juga measurable. Seluruh hal ini itu yang ketiga di sini adalah seluruh hal ini itu harus dilaksanakan sebelum tahun 1970. Nah, itu target waktunya ya. Kapan pelaksanaan atau MOV ini harus dievaluasi pada tahun 1970 nanti. Nah, bagaimana bisa melakukan hal ini? Maka ini sebenarnya bukan merupakan pekerjaan dari presiden, tetapi ini merupakan pekerjaan dari NASA. Berarti di sini NASA diharuskan untuk membuat suatu investasi IT atau investasi-investasi atau proyek-proyek yang dapat mendeliver nilai yang diharapkan dari statement yang sudah disampaikan oleh Presiden Kennedy.
Nah, di sini ada hal yang harus kita pahami bahwa penyusunan MOV itu ternyata bukan merupakan tugas utama dari project manager dan tim pelaksana proyek. Namun, project manager serta tim ini tugasnya adalah untuk memfasilitasi proses penyusunan MOV dengan melakukan koordinasi antara mereka, yaitu tim, project manager, dengan customer, klien, sponsor, maupun stakeholder lain yang memiliki peranan di dalam sebuah proyek. Nah, oke, jadi itu merupakan 6 langkah dalam penyusunan MOV secara penjelasannya masih secara umum ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana contoh dalam tiap-tiap langkah di dalam penyusunan MOV pada suatu kasus tertentu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh MOV dengan kasus yang mana ini akan kita gunakan untuk menjelaskan tiap-tiap langkah di dalam penyusunan MOV. Nah, kasusnya di sini adalah organisasi non-profit yaitu yang memiliki misi yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Oke, itu merupakan suatu organisasi yang ingin dibuatkan suatu proyek SI maupun TI ya. Jadi organisasi non-profit yang misinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam langkah yang pertama di dalam penyusunan MOV, yaitu identifikasi area yang terkena dampak proyek. Nah, mungkin kita bisa melihat dari tabel yang ada di sebelah kanan, ini merepresentasikan tentang aspek-aspek apa yang bisa terkena dampak dari suatu proyek, atau contoh ya, contoh dari aspek yang terkena dampak dari suatu proyek, mulai dari aspek customer, strategik, finansial, operasional, sampai ke dalam aspek sosial. Harus kita pahami terlebih dahulu, ada banyak cara untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat ya, untuk mempromosikan healthy living atau hidup sehat itu tadi. Contohnya adalah dengan membuat suatu website, menggunakan sosial media, atau menyewa billboard yang ada di pinggir jalan untuk mempromosikan healthy living atau hidup sehat. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita jangan terlebih dahulu memikirkan solusi-solusi tersebut sampai MOV itu didefinisikan dengan baik. Solusi-solusi tersebut itu akan menjadi suatu alternatif yang akan didetailkan di dalam business case. Selain didetailkan, alternatif-alternatif tersebut akan dilakukan analisis dan akan dilakukan komparasi antara satu dengan yang lainnya. Jika sudah ditemukan alternatif yang dipilih, maka manajemen akan menentukan langkah selanjutnya apakah manajemen akan membiayai proyek atau tidak. Nah, di sini tanggung jawab dari stakeholder maupun tim dari proyek dan project manager itu adalah melakukan wawancara terhadap klien, customer, sponsor, atau grup stakeholder untuk menentukan kira-kira aspek mana yang paling penting di dalam implementasi atau yang terkena dampak dari proyek. Apakah itu aspek customer, aspek strategis, finansial, operasional, maupun sosial. Nah, salah satu teknik yang bisa dilakukan oleh project manager atau tim untuk bisa menghindari pemilihan seluruh aspek ya dari oleh customer ini adalah dengan cara menentukan prioritas, aspek mana yang paling penting dan aspek mana yang kurang penting. Tujuan utama dari langkah yang pertama ini yaitu identifikasi area yang terkena dampak proyek itu adalah untuk lebih memahami sebenarnya mengapa proyek itu perlu untuk dipertimbangkan serta dampak dan peranan proyek di dalam sebuah organisasi. Nah, oke, kita akan mencoba untuk membahas kira-kira mana aspek yang bisa dipilih kalau misalkan kasusnya itu adalah organisasi non-profit misinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Nah, oke, jadi pada contoh kasus yang ada itu disepakati pada aspek sosial ya. Jadi di sini aspek sosial yang disepakati oleh project manager dan juga oleh stakeholder. Aspek sosial ini karena organisasi ini ingin mendidik agar masyarakat itu memiliki pola hidup sehat. Dan yang mana pola hidup sehat ini akan
men-trigger suatu tujuan, yaitu ekspektasi hidup itu akan bisa lebih lama ya. Sehingga di sini aspek sosial lah yang akan dipilih untuk memenuhi area atau aspek yang terkena dampak dari proyek tersebut, bukan aspek operasional, bukan aspek sosial, bukan aspek finansial, bukan strategik dan bukan juga aspek customer, tetapi aspek sosial yang dipilih. Karena apa? Karena misinya ya misi untuk sosial, yaitu akan masyarakat bisa memiliki pola hidup sehat, sehingga ekspektasi hidup dari masyarakat itu akan meningkat, umur dari masyarakat itu akan meningkat. Oke, jadi itu contoh MOB dengan langkah yang pertama, yaitu identifikasi area yang terkena dampak dari proyek. Oke, pada bagian yang keempat ini kita sudah membahas tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun suatu MOB serta contoh suatu kasus beserta dengan solusi dari kasus tersebut terkait dengan langkah yang pertama, yaitu identifikasi area dampak yang terkena ketika proyek itu diimplementasikan di dalam sebuah organisasi. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu pada bagian yang kelima, kita akan membahas tentang proses lainnya atau langkah-langkah lainnya di dalam menyusun MOB.